Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Mantan gelandang AC Milan Lucas Biglia percaya bahwa Juventus dan Manchester City tak akan berpikir dua kali untuk merekrut mantan rekan setimnya Alessio Romagnoli. Nama Romagnoli memang disorot akhir-akhir ini. Bek AC Milan ini disebut sebagai salah satu biang merosotnya performa tim asuhan Stefano Pioli. Bahkan beberapa waktu lalu nama Romagnoli santer dikabarkan bakal dijual musim panas nanti. Rumornya Paolo Maldini yang menjabat sebagai teknikal direktur Rossoneri tak keberatan melego Romagnoli. Rumor tersebut pun mematik reaksi dari Lucas Biglia, mantan gelandang AC Milan. Menurut Biglia, dengan kualitas yang dimiliki Romagnoli, ia tak berpikir bek Italia itu akan kesulitan mencari klub baru. Saya tak akan membiarkan dia, Romagnoli, pergi. Tomori memang seorang bek yang bagus, tapi dialah adalah kapten, ungkapnya kepada La Gazzetta dello Sport. Dia tak akan menemukan kesulitan mencari tim baru. Klub top seperti Juventus dan Manchester City akan membelinya tanpa berpikir dua kali, tambahnya. Stefano Pioli, pelatih AC Milan, menyebut satu masalah utama yang menyebabkan tim asuhannya kalah dari Napoli. AC Milan dipermalukan Napoli 0-1 pada pekan ke-27 Liga Italia 2020-2021 di Stadion San Siro, Minggu 14 Maret 2021 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan Napoli dipastikan oleh gol sepakan terukur Matteo Politano. Proses gol Politano diawali oleh kesalahan pemain AC Milan dalam melakukan operan. Malapetaka AC Milan itu bersumber dari operan tanggung Diogo Dalot di sisi kiri pertahanan Napoli. Diogo Dalot bermaksud mengirim si kulit bulat kepada Samu Castello, namun niat Dalot lantas dibaca dengan sangat apik oleh bek kiri Napoli. Dengan sigap bek kiri Napoli memotong hasil operan Dalot yang belum sempat dikuasai oleh Castello. Karena sedang tidak berada dalam mode defensif, personil AC Milan kocar-kacir dalam mengantisipasi bangunan serangan balik Napoli. Episode itu berujung dengan gol semata wayang penentu hasil akhir Politano. Masalah tersebut kemudian menjadi sorotan Stefano Pioli dalam sesi konferensi pers seusai laga AC Milan versus Napoli. Kami seharusnya bisa lebih cepat dan langsung saat membangun permainan dari belakang. Tetapi hal itu terjadi karena kami membuat kesalahan teknis dalam melepas operan. Terdapat terlalu banyak operan horizontal dan tidak cukup banyak operan vertikal, kata Stefano Pioli. Analisis Pioli sama sekali tak keliru dan didukung oleh data dan fakta yang tersaji. Kualitas operan pemain-pemain AC Milan di partai melawan Napoli memang di bawah rata-rata. Situasi itu memudahkan Napoli untuk melakukan serobotan dan mengambil alih penguasaan bola. Sepanjang laga Napoli besutan Gennaro Gattuso tercatat memulihkan penguasaan bola sebanyak 54 kali, alias 2 kali lipat dari catatan yang dibukukan pemain AC Milan 27 kali. Soal jumlah operan vertikal yang dikeluhkan Pioli, sebetulnya AC Milan lebih unggul dari Napoli. Menurut data dari Liga Serie A, AC Milan melepaskan 211 operan ke depan, berbanding 159 milik Napoli. Namun seperti yang sudah ditegaskan Pioli, kualitas operan ke depan personil Milan ada di bawah standar. Buktinya selama 90 menit Rossoneri hanya tercatat sepasang operan kunci yang memicu lahirnya kans apik mencetak gol. Sepasang operan tersebut masing-masing dibukukan Sandro Tonali dan Ante Rebic. Dalam aspek serupa, Napoli membukukan 2 kali lipat lebih banyak. Ketika kurang bagus dalam hal pergerakan dan akurasi, maka kesulitan akan datang. Tutur Pioli menegaskan problem timnya dalam melakukan operan. AC Milan nampaknya mulai kehilangan taringnya usai dipermalukan Napoli dalam lanjutan pekan ke-27 Liga Italia, Senin 15 Maret 2021. Atas hasil 0-1 untuk kemenangan Napoli tersebut, AC Milan pun menambah daftar buruk dalam 5 pertandingan terakhir. Dalam 5 pertandingan terakhir Liga Italia, Rossoneri hanya bisa membukukan 6 poin.
Rinciannya meraih kemenangan atas Verona 0-2, AS Roma 1-2, imbang dengan Udinese 1-1, dan kalah 2 pertandingan dari Inter Milan 0-3, Napoli 0-1. Berkaca pada statik ini, Sandro Tonali menegaskan dirinya tidak takut performa Rossoneri bakal berlanjut. Ia yakin Rossoneri bakal bangkit dan kembali ke jalur kemenangan, seperti penampilannya di awal-awal musim. Saya tidak berpikir ada ketakutan, kalau tidak kami akan kalah di setiap pertandingan. Kami di sini, kami harus terus mencapai tujuan yang tinggi dan tidak menyerah sekarang, ujar Sandro Tonali dikutip dari laman Football Italia. Tonali juga membagikan pandangannya perihal kekalahan yang baru saja diderita klub bermarkas di San Siro ini. Menurutnya pergerakan Rossoneri berhasil ditutup oleh para pemain Napoli, hingga gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Ini bukan permainan yang kami persiapkan, bukan itu yang ingin kami lakukan. Napoli menutup semua ruang dan kami tidak menciptakan peluang mencetak gol yang cukup. Yang kami ciptakan dengan Rafael Leao tidak dikonversi dan kemudian Napoli mencetak peluang nyata pertama mereka, jelas Tonali. Akibat kekalahan ini, Rossoneri gagal mendekati sang rival sekota Inter Milan yang semakin kokoh di puncak klasemen Liga Italia. Rossoneri pun tertahan di peringkat kedua dengan 56 poin, dengan terpaut 9 angka dari skuad besutan Antonio Conte. Adapun Juventus di posisi ketiga terus menyusul perolehan poin Rossoneri yang kini hanya berjarak 1 angka. Calcio Mercato belakangan ini menyatakan bahwa Swanberg terus membuat terkesan klub-klub papan atas yang memantau perkembangannya, seperti Juventus dan Inter, ditambah dengan Southampton pada bursa transfer Januari lalu. Namun outlet tersebut mengklaim Rossoneri merupakan tim yang menaruh minat paling besar terhadapnya. Nama pemain internasional Swedia tersebut telah lama masuk dalam daftar target Paolo Maldini dan Ricky Massara. Namun konsistensi permainan di level tinggi sukses mendongkrak harganya dan menjadi salah satu sosok yang diinginkan Milan musim panas mendatang. Dan nilainya sekarang ini berada di angka 15 juta euro atau 240 miliar. Kini sumber yang sama merilis informasi terbaru mengenai situasi tersebut dengan menginformasikan bahwa Rossoneri tengah memantau perkembangan bintang 22 tahun tersebut dengan seksama yang bisa bermain sebagai gelandang box to box atau dalam pivot ganda tim. Tak hanya itu, pemberitaan tersebut menyebutkan Il Diavolo telah mengirim seorang pencari bakat yang khusus bekerja mengamati pemain yang mungkin akan menjadi target penting mereka pada jendela transfer musim panas mendatang. Kendati demikian, jika Swanberg terus mempertontonkan performa impresif, besar kemungkinan permintaan bakal bertambah. Pun demikian dengan harga jualnya yang akan semakin mempersulit langkah Milan untuk merekrutnya di bulognya. Manajemen AC Milan nampaknya puas dengan kinerja Frank Kessié. Sang gelandang kabarnya akan mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak di Milan dalam waktu dekat ini. Kessié pertama kali merapat ke San Siro pada tahun 2017 silam. Ia dipinjamkan dari Atalanta sebelum dipermanenkan Milan 1 tahun berikutnya. Di Milan, Kessié berkembang menjadi sosok tangguh di lini tengah Rossoneri. Ia juga kerap menjadi pemecah kebuntuan saat Milan dihadapkan dengan lawan yang sulit. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa manajemen Milan merasa puas dengan performa Kessié. Mereka kabarnya akan segera memberi kontrak baru untuk sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Milan menilai Kessié adalah salah satu pemain kunci mereka. Sang gelandang dianggap akan berperan besar dalam perburuan Milan terhadap Scudetto, sehingga mereka tidak mau berpisah dengan sang gelandang. Mereka tahu bahwa ada beberapa klub top Eropa yang meminati Kessié, sehingga mereka memilih mengambil langkah pencegahan. Menurut laporan tersebut, manajemen Milan akan memberikan kontrak jangka panjang bagi Kessié. Sang gelandang kabarnya akan diberikan kontrak berdurasi 5 tahun, sehingga ia akan bertahan di San Siro hingga tahun 2026. Kessié juga kabarnya akan mendapatkan kenaikan gaji, meski laporan itu tidak menyantumkan berapa nilai gaji baru sang gelandang. Musim ini Kessié menunjukkan performa yang menawan di AC Milan. Ia membuat 10 gol dan 3 assist dari 37 penampilan untuk Rossoneri.